Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum kesamaan Reynolds Law. Hukum-hukum kesamaan dinamis untuk masalah praktis pada kasus hukum-hukum kesamaan dimensi, kesamaan gaya adalah masalah yang dominan untuk diuraikan, yang mana terkait kesamaan dinamis. Terkait kesamaan dinamis antara model dengan prototip, beberapa hukum kesamaan untuk desain eksperimen model digunakan, yaitu hukum Reynolds, hukum Freud, hukum Euler, hukum Weber, hukum Mach. Ya, yang mana syarat dari kesamaan itu ada 3 poin, 3 tipe. Yang pertama kesamaan geometri, kesamaan kinematik, dan kesamaan dinamik. Ya, kesamaan geometri itu bentuk, kinematik itu bisa kecepatan-percepatan, kesamaan dinamik adalah gaya. Ya, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang hukum Reynolds. Model Reynolds, hukum Reynolds ditetapkan pada masalah yang terkait dengan gaya viskositas, yang mana angka Reynolds pada prototip harus sama dengan angka Reynolds pada model. Jadi kesamaan boleh dikatakan sama kalau angka Reynolds antara prototip dengan model adalah sama. Kalau tidak sama berarti tidak similar. Ya. Aplikasinya aliran fluida pada pipa, drag force atau hambatan pada submarine, kendaraan bawah laut, airplane, pesawat udara, atau benda yang berada di air atau di udara dalam sebuah fluida. Hukum Reynolds yang akan kita terapkan ini adalah RE, Reynolds prototip, itu sama dengan Reynolds model, yaitu VPLP per viskositasnya dari prototip sama dengan Reynolds-nya pada model. Kita turunkan sehingga harus terpenuhi persamaan ini, yaitu VR VP per VM, LR LP per LM, VR viskositas ya perbandingan viskositas prototip banding viskositas model. Yang mana ini harus kalau kita masukkan ke sini adalah sama dengan 1, perbandingan antara prototip dengan model. Reynolds model ya dikarenakan kesamaannya harus terpenuhi, ya viskositas kinematis sama dengan viskositas dinamik per rho itu massa jenis, ya maka harus dipenuhi persamaan ini, yaitu ini adalah hukum-hukum tentang Reynolds, ya, ada hukum-hukum perbandingan Reynolds. Reynolds model kita aplikasikan pada contohnya pada mobil, ya berarti mobil ini adalah benda yang berada di dalam wind tunnel atau udara, berarti benda yang tercelup pada fluida, yaitu kita terapkan hukum Reynolds, yang mana kalau dia bergerak ini gerakannya terpengaruh oleh viskositas daripada udara dan kecepatan udara itu sendiri, massa jenis udara yang dominan gaya-gayanya ini, yaitu gaya hambatan angin. Yang mana kalau kita terapkan di sini, bagaimana kalau kecepatan prototipnya diketahui, kecepatan modelnya berapa, yaitu kesamaan kinematis. Kalau dimensinya berarti yang pertama ada kesamaan geometri, yaitu skalanya pandang LP banding LM-nya harus konstan. Dan yang kedua kesamaan kinematik, ya VP sama VM, ya itu harus terpenuhi, ya perbandingan berapa itu nanti dihitung sesuai dengan Reynolds number. Kemudian yang ketiga adalah kesamaan dinamis, yaitu gaya-gayanya, untuk menghitung gaya-gayanya yang bekerja. Contoh 1, ya gaya drag aerodinamis pada mobil sport ya baru diprediksi pada kecepatan 50 mil per jam, kecepatannya pada temperatur 25 derajat Celcius, temperatur ruang. Seorang insinyur otomotif ya membuat skala perbandingan, ya 5 scale, ya 5 kali model antara prototip dengan model. Berhubung pengujiannya pada lokasi pada kondisi winter, maka temperatur tunnelnya itu adalah 5 derajat. Nah, maka tentukan berapa kecepatan yang harus diterapkan pada model, di tunnel supaya memenuhi. Ya, kemudian yang pertama itu soal pertama. Yang kedua, jika pada saat pengujian tata gaya drag pada model yang diuji adalah 94,3 Newton, hitung gaya drag pada prototipe.
Ini hukum-hukum Renault yang akan kita terapkan. Untuk menghitung gayanya kita harus menghitung CD-nya ya. Nah, ini ya perbandingan gayanya. Nah, kita ketahui di sini ya, untuk mesin ujinya seperti ini, tunnelnya di konstruksinya kayak gini. Ini ditahan supaya dia kena angin, ini tidak apa-apa itu. Tidak bergerak ya, drag balance ya. Kemudian ditarik FD-nya itu gaya drag, ini diukur pakai dinamometer ya. Ini kecepatan anginnya ini dapat diatur ya, untuk bertahan ke dragnya berapa ya. Nah, kemudian pada kondisi udara, temperatur atmosfer yaitu suhunya 25 derajat, massa jenisnya 1,18 kg per meter kubik, dan massa dinamik viscosity 1,8491045 ya. Sedangkan pada suhu 5 derajat Celcius ini keadaannya massa jenisnya 1,269 karena fluidnya berbeda ya. Bukan fluidnya berbeda, suhunya berbeda. Nah, ini viskositas dinamiknya 1,751045 ya. Perhatikan bahwa untuk hukum Reynolds ini adalah gaya yang berarti kan gaya viskos. Gaya viskos itu adalah gaya yang terkait dengan viskositas, yaitu mu sama viskositas dinamik sama rho sama massa jenis, itu ada kaitannya semua ya. Jadi ini kita perhatikan ya, sehingga kita ukur pakai kita pakai perbandingan angka Reynolds model sama dengan Reynolds prototip, sehingga diperoleh persamaan ini ya. Persamaan ini kita masukkan, maka diperoleh kecepatan daripada model itu 221 mil per jam ya. Kalau diuji kalau model itu diprediksi kecepatan 50 km per jam, 50 mil per jam, maka modelnya 220 mil per jam. Harus ini model kecepatannya ini, wind tunnelnya. Ya, dengan kecepatan segitu ya, dengan gayanya 9, soal yang kedua dengan gayanya 94,3 Newton dan kecepatan 220 mil per jam dan kecepatan prototip 550 mil per jam ya, berbeda viskositasnya karena berbeda temperatur dengan skala 5, LPPM adalah 5, maka diperoleh gaya pada prototip 113 Newton. Ini diskusi eksperimen ya, karena ini kecepatannya tadi di di model itu 221 ya, 200 mil per jam itu tidak memungkinkan ya. Pada kecepatan 200 mil per jam itu tidak memungkinkan dilakukan pengujian dengan kecepatan segitu, tidak akan mungkin, sulit sekali ya. Paling tinggi pun ada 100 meter per detik ya, paling tinggi. Speed quite high, sangat tinggi, 100 meter per detik ya. Sehingga kita menggunakan water tunnel, yaitu tunnel air, bukan tunnel udara. Tadi pakai tunnel udara kecepatannya 221, kita sekarang pakai tunnel air ya. Beda nggak apa-apa, yang penting nanti kalau viskosnya berbeda, nanti perbandingan gaya viskos di Reynolds nanti ya. Nah, ini VM-nya sehingga ketemu dimasukkan ini VM-nya 16,1 mil per jam kalau pakai air ya, pengujiannya pakai tunnel air. Ya, diskusi ya, kalau kita pakai air otomatis kemarin tadi kan sudah dihitung 16,1 mil per jam ya, kecepatannya akan jauh lebih rendah dibanding dengan kecepatan terowongan angin atau wind tunnel ya. Sehingga menggunakan terowongan air akan lebih menguntungkan dari sisi pengujian ya, tapi dari sisi eksperimen itu tunnel air itu cukup mahal. Problem yang kedua ya, model uji truk dengan panjang 0,9 meter, skala perbandingan geometri prototip terhadap model adalah 16, kondisi lingkungan uji antara prototip dengan model adalah sama, kecepatan prototip 26 km/jam, sedangkan kecepatan wind tunnel maksimal 70 meter per detik. Perkirakan apakah wind tunnel tersebut eligible untuk pengujian, jika tidak tindakan apa yang diambil supaya memenuhi. Jadi tadi kan sampai kecepatan sampai 221 mil per jam, ini 70 meter per jam ya. Dengan kecepatan prototipnya 26 km per jam. Nanti kita hitung dulu kecepatan modelnya berapa. Kalau kecepatan modelnya di atas 70 meter per jam, maka pengujian wind tunnel ini tidak memenuhi untuk digunakan. Ya, kita hitung ya. Sekarang REM segini kan ya. Kita pakai perbandingan sehingga ketemu 429 meter per detik kecepatan modelnya. Ya,
otomatis tidak memenuhi. Tadi kan cuma 70 meter per detik ya kecepatan tunnelnya, sehingga ya pengujian ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan kecepatan maksimal 70 meter per detik. Kalau kecepatannya 429 berapa? Apa yang harus dilakukan supaya memenuhi? Yang pertama, gunakan terowongan angin yang lebih besar ya. Diperbesar terowongan anginnya supaya model yang dibuat juga lebih besar ya. Kita bersihkan fluida yang berbeda, yaitu pakai fluida air. Karena air itu angka Renault-nya lebih tinggi, lebih padat ya, sehingga kecepatannya dapat dikurangi ya. Kemudian kami dapat memberi tekanan pada terowongan angin ya, memberikan tekanan pada terowongan angin atau menunjukkan suhu udara ya. Suhu udaranya itu diturunkan supaya nanti lebih massa jenisnya berubah atau viskositasnya berubah ya, atau tekanannya diatur supaya viskositasnya berubah. Kalau viskositasnya berubah, Renault-nya akan berubah ya. Sebenarnya tekniknya ini adalah teknik yang digunakan adalah untuk merubah angka Renault pada kondisi tersebut, membedakannya supaya sama ya. Jika semua gagal, kita dapat menjalankan terowongan angin pada beberapa kecepatan ya. Terowongan kecepatan angin itu diuji pada beberapa kecepatan, kemudian nanti diinterpolasi ya. Boleh pakai kecepatan 1 berapa, kecepatan 2 berapa. Kalau sudah tahu grafiknya, baru nanti diinterpolasi ya, bisa begitu ya. Ini adalah interpolasi ya yang dapat digunakan. Kadang kita menemukan bahwa pengujian itu CD-nya itu ini ada bercabang seperti ini, sehingga datanya tidak bagus ini ya. Ini tidak stabil, datanya tidak stabil, ini tidak bisa digunakan ya. Sehingga yang kita gunakan yang stabil ini ya, adalah stabil ini kita gunakan ya, ini kita gunakan, bisa digunakan Renault-nya ya. Kalau yang ini tidak stabil, kita tidak bisa gunakan ya, karena datanya tidak stabil, kadang seperti ini, kadang seperti ini, yang tidak stabil tidak bisa digunakan. Ini baru bisa digunakan beberapa pengujian dengan beberapa kecacatan untuk interpolasi nanti. Yang problem 3 ya, ini tadi yang terkait interpolasi. Sebuah truk trailer dengan perbandingan skala 1:16 diuji dengan wind tunnel pada tekanan dan suhu ruang atmosfer, dimensi model panjang 0,9 meter, lebar 0,257 meter, tinggi 0,9 selama pengujian kecepatan tunnel diatur. Nah, ini tadi pakai interpolasi tadi, kecepatan diatur, kemudian diukur gaya dragnya, ini kecepatannya diatur sampai 70 meter per detik. Nah, tunnelnya tadi kan sampai mampunya 70 meter per detik ya. Kemudian diukur gayanya ya, kemudian kita buat grafik CD terhadap RE. Nanti stabil mana daerahnya stabil dan tidak stabil ya. Kemudian apakah data di atas memenuhi kesamaan dinamis reliability? Kalau seperti ini apakah memenuhi kesamaan dinamis? Ya, kadang tidak memenuhi karena di sini ada bentuk-bentuknya ada kesalahan, tidak sesuai sama. Misalkan di sini ada streamline-nya tidak sama ya. Itu bisa jadi dia tidak memenuhi dinamis reliability. Hitung gaya drag pada prototipe pada saat kecepatan 26,8 km per jam. Pada saat 26,8 km per jam itu gaya yang diperlukan ya pada prototipe berapa ya. Ya, untuk masalah problem 3 ini nanti kita kupas di mata kuliah praktek ya, kesamaan dan dimensi, analisis dimensi dan model eksperimen nanti ya. Ya, kita mengacu pada soal-soal nanti kita kerjakan di bab praktek. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.